Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Semua pegawai Toserba sudah berkumpul di kasir untuk menghitung pendapatan hari ini setelah merapikan semuanya karena akan tutup. Menunggu dengan hati sedikit cemas, hasil perhitungan menunjukkan kalau toko tak mengalami pendapatan minus, seperti yang sering terjadi, dan artinya tak ada barang lewat terhitung atau dikuntit seseorang. Setelah semuanya beres, para pekerja akhirnya pulang, di mana kunci dipegang oleh MD toko. "Lis, makan nasi goreng dulu yuk. Perut gue lapar nih." Ajak Sila menatap Lisa yang tengah membenarkan sepatu. Lisa tak langsung menjawab. Dia terdiam dan menimbang ajakan Sila untuk membeli nasi goreng dengan ketersediaan uang di sakunya saat ini. Tak berapa lama, Lisa mengulas senyum dan menggeleng pelan. "Aku nggak makan, Sil. Uangnya tak cukup kalau dipakai beli nasi goreng. Sedangkan gaji masih seminggu lagi." Jawab Lisa apa adanya dan dibalas senyum oleh Sila. Tangan kanan Sila langsung mengapit tangan kiri Lisa dan menyeret paksa untuk berjalan meninggalkan area Toserba. Lisa kebingungan dengan sikap Sila yang sering seperti itu. Langkah mereka terhenti di depan tukang nasi goreng tengah mangkal di taman yang mereka lewati untuk pulang menuju kontrakan Lisa yang memang bisa ditempuh dengan berjalan kaki. "Bang, nasi gorengnya 2 ya." "Makan di sini, Neng." "Iya." "Ih, Sil, gue nggak ada uang. Kenapa dipesenin?" kata Lisa yang masih menolak sambil menatap Sila. "Gue yang bayar kok. Lo lupa kalau gue orang kaya yang nyamar jadi orang susah kayak di novel-novel?" Jawab Sila dengan senyum menyebalkan seperti biasa dan membuat Lisa menghela nafas. "Ayo duduk ah," seru Sila yang langsung ambil posisi duduk di sebuah kursi kayu panjang dan disusul Lisa di sebelahnya. Sila Oktaviani, sahabat baik Lisa dan merupakan putri dari pasangan pengacara yang memiliki beberapa restoran di Jakarta dan Bandung. Sila merupakan seorang chef dan memilih ikut membuntuti Lisa menjadi pelayan di Toserba di sela kesibukannya memantau restoran yang dia kelola. Hubungan mereka terjalin ketika Lisa tak sengaja menyelamatkan Sila dari perampokan 2 tahun lalu yang mengakibatkan Lisa mengalami luka di tangan kanan karena tusukan. Sejak itu, Sila merasa bahwa Lisa adalah dewi penyelamatnya dan berteman baik hingga kini dan menganggap seperti keluarga, termasuk kedua orang tua serta adiknya yang masih berusia 16 tahun. Beberapa menit sudah berlalu, tercium aroma nasi goreng yang menyapa indera penciuman mereka dan membuat perut kian keroncongan. "Ini, Neng." Tanpa ragu, mereka menerima piring berisi nasi goreng tersebut dan menikmatinya begitu lahap, terutama Lisa. Sila tersenyum melihatnya yang memang tahu kalau Lisa hanya makan roti saat siang tadi. Setengah jam sudah berlalu dan mereka telah menyelesaikan makan tanpa sisa. Setelah membayar, Sila pamit untuk pulang menggunakan taksi. Sedangkan Lisa cukup berjalan menuju rumahnya yang cukup berjalan 10 menit. Lisa langsung membuka pintu kontrakan yang hanya satu kamar beserta kamar mandi kecil di dalamnya. Namun, matanya menatap sebuah kertas yang diletakkan di bawah pintu dan meraihnya cepat. "Jangan lupa bayar kontrakan secepatnya. Kau sudah nunggak seminggu. Bayar atau angkat kaki." Lisa menghela nafas dan menatap sendu kertas itu. Memang, dia belum membayar uang kontrakan sebesar 700.000 karena harus mengirimkan uang ke kampung untuk adiknya yang akan ujian. Lisa bangun dari jongkoknya dan masuk serta mengunci cepat. Dia melangkah lemah karena tak ada uang untuk bayar dan pastinya besok akan ditagih oleh ibu kontrakan yang terkenal cerewet atau mengusirnya. Apa yang harus kulakukan? Besok pasti Bu Rini akan datang pagi-pagi dan teriak minta bayar uang kontrakan. Bagaimana ini? Gumam Lisa sambil duduk di lantai karpet yang dia gelar untuk tidur. Lisa duduk bersandar pada dinding sambil menutup wajah. Perlahan tangannya terlepas dari wajah dan meraih tas lempang yang selalu menemani saat kerja.
Dibukanya resleting tas dan meraih dompet berwarna marun. Tangannya melihat isi dompet dan hanya ada uang pecahan 5.000 serta berjumlah 50.000 rupiah. Kembali hela nafas panjang terdengar dan membuat dia menatap sendu uang itu serta memijit pelipis. Cuma segini. Aku malu kalau harus pinjam uang pada Sila karena sudah banyak merepotkannya selama ini. Cicit Lisa sendiri dan merasa buntu. Di saat otaknya tak menemukan jalan keluar, Lisa pun berniat bangkit dari duduk lesunya dan kaget ketika ada seseorang yang mengetuk pintu kontrakan. Dia memicing ke arah pintu karena heran ada orang yang datang bertamu tengah malam. Sedikit ragu dan penasaran, Lisa pun beranjak mendekati pintu dan membuka gorden sedikit untuk melihat siapa orang yang datang. Namun, ketika dia melihat keluar, tak terlihat ada orang dan seketika membuat jantungnya berdebar karena takut. Orang atau setan ya? Ujar Lisa yang menutup kembali gorden tadi dan memegang dada yang mulai cemas. Secepat kilat, Lisa langsung membawa tubuhnya kembali ke karpet dan menarik selimut. Dia ketakutan sekiranya ada orang jahat di luar yang sengaja mengikuti di jalan hingga ke kontrakan. Dengan mata melotot, Lisa terus menatap arah pintu dan membekap mulut dengan kedua tangan agar tak bersuara, hingga perlahan matanya terpejam karena rasa lelah yang mendera tubuh. Di luar kontrakan, berdiri dua orang pria asing tengah menatap pintu kontrakan Lisa. Mereka nampak berbincang dan satu di antaranya tengah menghubungi seseorang lewat sambungan telepon. Tak berapa lama, sambungan pun terhubung dan terdengar percakapan seputar apa yang tengah mereka lakukan. Kami di depan kontrakannya, bos. Setelah sambungan terputus, pria yang berbicara di telepon menceritakan sedikit pada rekannya yang mengangguk paham. Hingga tak lama kemudian, mereka pun beranjak dari sana dan menuju mobil jeep yang mereka parkir di pinggir jalan raya. Karena kontrakan itu terletak di gang sempit, hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Menempuh perjalanan sekitar 20 menit, kedua pria itu pun sampai di sebuah rumah megah dan banyak penjagaan. Mereka masuk setelah menyapa rekan lainnya dan menghadap pada majikan yang sudah menunggu di dalam. Sesampainya di sebuah ruangan besar dan banyak penjaga serta wanita nan seksi berlalu lalang, nampak seorang wanita bertubuh tambun dengan rambut yang disasak bagai punuk unta, tengah berbincang bersama seorang pria dan beralih menatap kedatangan mereka berdua. Malam, bos. Sapa keduanya bersamaan sesampainya mereka di hadapan wanita itu yang menatap tajam. Bagaimana gadis itu? Apakah referensi Tante Rini layak jual?